Rejeki bukan sekadar hasil dari kerja keras, tetapi juga dipengaruhi oleh karma atau hukum sebab akibat. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan yang kita lakukan membawa konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Jika kita sering mengalami kesulitan dalam hal keuangan atau rejeki terasa seret, mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki. Dalam Dhamma, keberuntungan dan kelimpahan seringkali dikaitkan dengan perbuatan baik yang dilakukan dengan hati yang murni. Sebaliknya, ada tindakan tertentu yang justru dapat menghalangi aliran rejeki dalam hidup seseorang. Tindakan ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menciptakan energi negatif yang menghambat datangnya berkah dari semesta. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbuatan apa saja yang dapat menjauhkan rejeki. Dengan menyadari dan menghindari tindakan-tindakan ini, kita bisa membuka jalan bagi datangnya keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 7 perbuatan yang mengakibatkan rejeki menjauh. Pertama, serakah dan tidak mau berbagi. Keserakahan adalah salah satu akar penderitaan dalam ajaran Buddha. Ketika seseorang hanya ingin mengumpulkan kekayaan tanpa berbagi, ia menciptakan karma yang membuatnya sulit mendapatkan berkah. Rezeki seharusnya mengalir, bukan ditimbun. Layaknya sungai yang terus mengalir memberikan kehidupan bagi sekitarnya, rezeki yang mengalir melalui tangan yang dermawan akan membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, jika seseorang menimbun kekayaan dengan serakah, aliran itu akan terhenti, menciptakan kekeringan dalam hidupnya, baik secara materi maupun batin. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa keserakahan bukan hanya merusak hubungan seseorang dengan orang lain, tetapi juga menutup pintu kebahagiaan dan keberkahan. Orang yang serakah selalu merasa kekurangan meskipun memiliki banyak harta. Ia takut kehilangan apa yang sudah dimiliki, dan terus mencari lebih banyak tanpa pernah merasa cukup. Padahal, dalam hukum karma, semakin seseorang melekat pada kekayaan tanpa niat berbagi, semakin sulit baginya untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebagai contoh, bayangkan sebuah sumur tua di tengah desa. Jika air dalam sumur itu terus diambil dan digunakan oleh penduduk desa, airnya tetap segar dan bersih karena selalu diperbarui oleh aliran bawah tanah. Namun, jika pemilik sumur serakah dan melarang orang lain mengambil air, maka air di dalamnya akan mulai menggenang, menjadi kotor, bahkan mengering. Begitu pula dengan rezeki, jika hanya ditimbun untuk kepentingan diri sendiri, lambat laun ia akan habis atau kehilangan keberkahannya. Seseorang yang dermawan justru akan mendapatkan lebih banyak rezeki dalam hidupnya. Ini bukan berarti harus selalu memberikan harta benda dalam jumlah besar, tetapi berbagi sesuai kemampuan dengan niat yang tulus. Tindakan memberi, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun ilmu, adalah cara terbaik untuk membuka pintu berkah. Buddha sendiri mengajarkan bahwa kebajikan seperti memberi adalah salah satu praktik yang membawa kebahagiaan jangka panjang dan memperkuat karma baik. Sebaliknya, orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri seringkali mendapati bahwa hartanya tidak pernah cukup. Ia mungkin memiliki banyak uang, tetapi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ia sulit merasa puas dan akhirnya menjalani kehidupan yang penuh kecemasan. Bahkan, dalam banyak kasus, orang yang terlalu serakah justru kehilangan semuanya akibat karma yang ia ciptakan sendiri, baik karena tertipu, kehilangan bisnis, atau menghadapi masalah lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar melepaskan keserakahan dan berbagi dengan sesama. Dengan memahami bahwa rezeki bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk membantu orang lain, kita menciptakan aliran kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Seperti sungai yang tidak pernah kekeringan selama airnya terus mengalir.
kehidupan seseorang akan selalu penuh berkah jika ia mau berbagi dan membantu sesama. Kedua, melakukan kebohongan dan penipuan. Ucapan yang tidak benar, terutama kebohongan dan penipuan, adalah tindakan yang menciptakan penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang sering berbohong mungkin mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi dalam jangka panjang, ia merusak kepercayaan yang merupakan fondasi utama dalam hubungan sosial dan bisnis. Ketika kepercayaan hilang, peluang rezeki pun menjauh karena tidak ada lagi orang yang ingin bekerja sama atau mempercayakan sesuatu kepadanya. Buddha mengajarkan bahwa kebohongan adalah akar dari banyak masalah dalam kehidupan. Seorang yang terbiasa menipu mungkin merasa bahwa ia bisa lolos dari akibatnya, tetapi hukum karma bekerja dengan cara yang tidak terduga. Kebohongan yang terus-menerus dilakukan akan menciptakan energi negatif yang akhirnya membawa kerugian besar. Misalnya, seorang pedagang yang sering menipu pelanggan dengan menjual barang berkualitas rendah dengan harga tinggi mungkin mendapatkan keuntungan awal. Namun, lama-kelamaan, pelanggan akan sadar dan memilih untuk tidak kembali, menyebabkan usahanya merugi dan bangkrut. Perumpamaan yang tepat untuk memahami dampak kebohongan adalah seperti membangun rumah di atas pasir. Pada awalnya, rumah itu tampak berdiri tegak. Tetapi tanpa fondasi yang kuat, sedikit saja terkena hujan dan angin, rumah tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan hidup seseorang yang dipenuhi kebohongan, ia mungkin tampak sukses dari luar, tetapi pada akhirnya, kepercayaan yang hilang akan menyebabkan kehancuran. Tanpa kepercayaan, tidak ada hubungan yang langgeng, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Orang yang selalu jujur mungkin tidak selalu mendapatkan hasil instan, tetapi ia membangun fondasi yang kuat bagi kehidupannya. Kejujuran menciptakan reputasi baik, menarik orang-orang yang tulus, dan membawa peluang yang lebih besar dalam jangka panjang. Dalam ajaran Buddha, ucapan yang benar bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga berbicara dengan niat baik dan tidak menyakiti orang lain. Dengan selalu berkata jujur, seseorang menjaga hatinya tetap bersih dan menciptakan energi positif yang akan menarik berkah dalam hidupnya. Karena itu, jika ingin rezeki mengalir dengan lancar, hindarilah kebohongan dan penipuan. Setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kebaikan atau keburukan. Jika kita ingin hidup penuh keberkahan, maka kita harus menjaga ucapan kita tetap benar dan penuh integritas. Dengan demikian, kita tidak hanya menarik rezeki, tetapi juga membangun kehidupan yang harmonis dan penuh kepercayaan. Ketiga, malas dan tidak mau berusaha. Kemalasan dan keengganan untuk berusaha adalah hambatan besar yang tidak hanya menghalangi kemajuan spiritual, tetapi juga menjauhkan seseorang dari rezeki dan kesejahteraan. Orang yang malas cenderung menunda-nunda pekerjaan, enggan berjuang, dan hanya berharap keberuntungan datang tanpa upaya nyata. Padahal, dalam hukum karma, hasil yang kita peroleh selalu berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Buddha mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperoleh melalui kerja keras dan ketekunan. Dalam Dhammapada, terdapat ajaran yang menyatakan bahwa orang yang rajin dan tidak malas akan mencapai keberhasilan, sedangkan orang yang malas akan tenggelam dalam penderitaan. Seseorang yang hanya mengandalkan nasib tanpa melakukan apa-apa ibarat menunggu buah jatuh dari pohon, tanpa mau menanam atau merawat pohonnya terlebih dahulu. Jika tidak ada usaha, maka tidak akan ada hasil. Sebagai perumpamaan, bayangkan dua petani yang memiliki sawah yang sama luas dan subur. Petani pertama rajin merawat tanamannya, menyirami, dan menyiangi gulma setiap hari. Sementara itu, petani kedua malas, hanya duduk berharap panennya akan tumbuh sendiri tanpa usaha. Ketika musim panen tiba, petani pertama mendapatkan hasil yang melimpah,
sementara petani kedua hanya mendapati tanah kosong karena tanamannya tidak tumbuh dengan baik. Begitu pula dalam hidup, orang yang bekerja keras akan mendapatkan hasilnya, sementara yang malas hanya akan merasakan kekecewaan. Kemalasan bukan hanya menghalangi datangnya rezeki, tetapi juga menciptakan penderitaan batin. Orang yang terbiasa bermalas-malasan seringkali dipenuhi rasa penyesalan, minder, dan kurang percaya diri karena menyadari bahwa mereka tidak melakukan yang terbaik. Sebaliknya, orang yang rajin dan penuh semangat akan memiliki kehidupan yang lebih berarti, penuh motivasi, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses. Dengan terus berusaha, seseorang tidak hanya membuka pintu rezeki tetapi juga mengembangkan karakter dan ketahanan mental yang kuat. Oleh karena itu, jika ingin rezeki mengalir dengan lancar, tinggalkan kebiasaan malas dan mulailah berusaha dengan tekun. Seperti yang diajarkan Buddha, seorang bijaksana yang senantiasa berusaha, bebas dari kekotoran batin, dan penuh semangat, akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Dengan kerja keras, ketekunan, dan disiplin, kehidupan kita akan dipenuhi dengan berkah dan keberhasilan, baik secara materi maupun spiritual. Keempat, memelihara sifat iri hati dan dengki. Sifat iri muncul ketika seseorang tidak senang melihat keberhasilan orang lain, sementara dengki membuatnya tidak ingin orang lain mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan. Kedua sifat ini tidak hanya merusak kedamaian batin, tetapi juga menjauhkan seseorang dari rezeki dan kebahagiaan. Orang yang iri dan dengki selalu melihat kehidupan dengan perasaan kekurangan, sehingga mereka sulit menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan penuh kebajikan. Ketika seseorang terus-menerus iri terhadap kesuksesan orang lain, ia menciptakan energi negatif yang menghambat datangnya keberuntungan dalam hidupnya sendiri. Iri hati menyebabkan seseorang membuang waktu dan energi untuk memikirkan orang lain, bukannya memperbaiki dirinya sendiri. Akibatnya, ia kehilangan kesempatan untuk berkembang dan menemukan jalan menuju kesejahteraan. Dalam hukum karma, perasaan negatif yang dipelihara dalam diri akan mempengaruhi tindakan, yang pada akhirnya membawa akibat buruk dalam kehidupan seseorang. Sebagai perumpamaan, bayangkan dua orang pemahat yang diberikan sebongkah batu untuk diukir menjadi patung. Pemahat pertama fokus pada pekerjaannya, dengan sabar membentuk batu tersebut hingga menjadi karya seni yang indah. Sementara itu, pemahat kedua terus-menerus melihat pekerjaan pemahat pertama dengan iri, merasa tidak adil jika temannya membuat patung yang lebih baik. Alih-alih menyempurnakan karyanya sendiri, ia justru menghabiskan waktu mengeluh dan membandingkan. Akhirnya, pemahat pertama menghasilkan karya yang mengagumkan dan mendapatkan banyak penghargaan, sementara pemahat kedua hanya memiliki batu kasar yang tak berbentuk karena ia tidak benar-benar berusaha. Orang yang terbebas dari iri hati akan lebih mudah bersyukur dan melihat peluang dalam hidupnya. Mereka tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, melainkan berfokus pada peningkatan diri sendiri. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan rasa syukur dan ketulusan, energi positif akan menarik lebih banyak rezeki dan keberuntungan. Sebaliknya, mereka yang selalu merasa iri akan terus merasa kurang, meskipun memiliki banyak hal dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa orang yang penuh iri hati justru mengalami banyak kesulitan. Mereka sulit membangun hubungan baik karena dipenuhi rasa tidak suka terhadap keberhasilan orang lain. Sebaliknya, orang yang tulus dan ikut berbahagia atas kesuksesan orang lain justru lebih mudah mendapatkan dukungan dan bantuan dari sesamanya. Rezeki tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk jaringan sosial, kesehatan, dan ketenangan batin. Semua itu lebih mudah diperoleh oleh mereka yang hatinya bersih dari iri hati. Oleh karena itu, jika ingin hidup penuh berkah dan rezeki yang lancar, tinggalkan sifat iri dan dengki. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak berkurang ketika dibagikan,
tetapi justru bertambah. Dengan ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain, kita membuka jalan bagi kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup kita sendiri. Iri hati hanyalah beban yang membuat kita terhambat dalam perjalanan menuju kesuksesan, sedangkan hati yang penuh syukur akan membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera. Kelima, suka membuat orang lain menderita. Dalam ajaran Buddha, salah satu prinsip utama yang diajarkan adalah ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan, kata-kata, atau bahkan pikiran jahat, akan menciptakan karma buruk yang akan kembali kepada pelakunya di masa depan. Jika seseorang sering menyusahkan orang lain, maka cepat atau lambat ia akan mengalami penderitaan yang setara, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Buddha mengajarkan bahwa dunia ini bekerja berdasarkan hukum Kamawipaka, di mana setiap tindakan yang kita lakukan akan berbuah sesuai dengan kualitasnya. Orang yang gemar membuat orang lain menderita seringkali merasa dirinya lebih kuat atau berkuasa. Namun, tanpa disadari, ia sedang menanam benih penderitaan untuk dirinya sendiri. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, barang siapa melukai makhluk hidup yang juga mendambakan kebahagiaan, ia tidak akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berbuat jahat kepada orang lain, rezeki dan keberkahan dalam hidupnya akan menjauh. Orang-orang di sekitarnya akan mulai menghindarinya, kesempatan baik akan berkurang, dan pada akhirnya ia akan merasakan kesulitan yang ia ciptakan sendiri. Sebagai perumpamaan, bayangkan seorang pria yang memiliki kebun yang luas. Namun, alih-alih merawat tanamannya dengan baik, ia sering merusak tanaman orang lain, mencabut bunga di kebun tetangganya, dan menebang pohon yang bukan miliknya. Ia mungkin merasa puas sesaat karena bisa melakukan sesuka hatinya. Tetapi ketika musim hujan tiba, kebunnya sendiri menjadi gersang dan tandus, sementara kebun tetangganya yang tetap dirawat dengan baik tumbuh subur. Begitu pula dengan hidup, seseorang yang terus-menerus menyakiti orang lain pada akhirnya akan kehilangan kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka yang memperlakukan orang lain dengan kebaikan akan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Orang yang menebarkan kebahagiaan, membantu sesama, dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang akan dikelilingi oleh energi positif yang menarik rezeki dan keberuntungan. Hubungan baik dengan orang lain menciptakan jaringan dukungan yang kuat, membuka banyak peluang, dan membawa ketenangan batin. Ketika seseorang hidup dengan niat baik dan perbuatan baik, ia akan menuai hasil yang baik pula. Oleh karena itu, jika ingin hidup penuh keberkahan, hindarilah kebiasaan menyakiti orang lain. Buddha mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan diukur dari seberapa besar kekuasaan kita atas orang lain, tetapi dari seberapa banyak kebajikan yang kita lakukan. Dengan berhenti menyusahkan orang lain dan mulai menebarkan kebaikan, kita tidak hanya menghindari karma buruk, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai, bahagia, dan penuh rezeki. Keenam, punya kebiasaan boros dan tidak mengelola keuangan dengan baik. Uang adalah hasil dari usaha dan kerja keras, sehingga menggunakannya dengan bijak adalah bentuk penghormatan terhadap usaha itu sendiri. Orang yang boros, menghamburkan uang tanpa berpikir panjang, atau tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik akan sulit mencapai kestabilan finansial. Rezeki yang datang bisa dengan mudah pergi jika tidak dikelola dengan benar, menyebabkan seseorang terus-menerus mengalami kesulitan ekonomi. Buddha mengajarkan konsep jalan tengah atau Majjhima Patipada, yaitu menghindari dua ekstrim, hidup dalam kemewahan yang berlebihan dan hidup dalam kekurangan yang menyiksa. Dalam konteks keuangan, ini berarti seseorang tidak boleh terlalu boros hingga kehilangan kendali atas pengeluarannya, tetapi juga tidak boleh terlalu pelit hingga tidak menikmati hasil kerja kerasnya. Mereka yang bijak akan menyeimbangkan antara menabung,
membelanjakan, dan berbagi dengan sesama agar rezeki tetap mengalir dengan baik. Sebagai perumpamaan, bayangkan seseorang yang mendapatkan seember air setiap hari untuk keperluan hidupnya. Jika ia menggunakannya dengan bijak, menyimpan sebagian untuk esok hari, menggunakan seperlunya, dan tidak membuangnya dengan sia-sia, maka ia akan selalu memiliki cukup air. Namun, jika ia langsung menghabiskan semua airnya dalam satu hari tanpa berpikir ke depan, maka keesokan harinya ia akan kehausan dan tidak punya apa-apa. Begitu pula dengan uang, mereka yang tidak mengelolanya dengan baik akan menghadapi kesulitan ketika keadaan mendesak. Orang yang terbiasa boros seringkali terjebak dalam pola hidup konsumtif yang tidak membawa manfaat jangka panjang. Mereka mungkin mendapatkan kesenangan sesaat dari membeli barang-barang yang tidak perlu, tetapi ketika menghadapi masa sulit, mereka tidak memiliki cadangan yang cukup untuk bertahan. Lebih buruk lagi, kebiasaan boros bisa membuat seseorang terjebak dalam utang atau kesulitan ekonomi yang terus berulang. Akibatnya, bukan hanya rezeki yang menjauh, tetapi juga ketenangan batin karena selalu dihantui oleh masalah keuangan. Oleh karena itu, jika ingin memiliki kestabilan finansial dan rezeki yang terus mengalir, seseorang harus belajar mengelola uang dengan bijak. Buddha mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan penuh kesadaran, termasuk dalam hal keuangan. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, membelanjakan uang dengan penuh pertimbangan, serta berbagi kepada mereka yang membutuhkan, seseorang tidak hanya menjaga kestabilan ekonomi tetapi juga menciptakan karma baik yang akan membawa keberkahan di masa depan. Ketujuh, kurang bersyukur dan selalu mengeluh. Sikap bersyukur merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kedamaian batin dan kehidupan yang sejahtera. Sebaliknya, orang yang selalu mengeluh dan merasa kurang tidak hanya menjauhkan diri dari kebahagiaan, tetapi juga menghambat datangnya rezeki. Ketika seseorang terlalu fokus pada apa yang tidak dimilikinya, ia lupa menghargai apa yang telah ia peroleh. Sikap ini menciptakan ketidakpuasan yang berkelanjutan, membuat seseorang merasa hidupnya penuh penderitaan meskipun sebenarnya banyak hal baik yang telah ia miliki. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari kemampuan untuk menerima dan menghargai apa yang sudah ada. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, meskipun memiliki seluruh dunia, tetap tidak akan pernah merasa cukup. Orang yang selalu mengeluh dan merasa kurang akan selalu melihat hidup dengan perspektif kekurangan, sehingga sulit baginya untuk menarik keberuntungan dan kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang bersyukur akan lebih mudah merasakan kepuasan dan menikmati hidup dengan lebih tenang. Sebagai perumpamaan, bayangkan ada dua orang yang diberikan sepotong roti untuk makan siang. Orang pertama menerimanya dengan penuh rasa syukur, menikmati setiap gigitan, dan merasa cukup. Orang kedua, meskipun mendapatkan roti yang sama, malah mengeluh bahwa ia tidak mendapatkan lebih banyak atau roti yang lebih lezat. Akibatnya, orang pertama merasa puas dan bahagia, sementara orang kedua terus merasa tidak cukup dan mengeluh sepanjang hari. Begitu pula dalam kehidupan, orang yang bersyukur akan merasa cukup dengan apa yang ia miliki, sementara orang yang suka mengeluh akan selalu merasa kekurangan meskipun memiliki banyak hal. Mengeluh tidak hanya menciptakan energi negatif dalam diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitar. Orang yang sering mengeluh cenderung menyebarkan suasana hati yang buruk kepada orang lain, sehingga dijauhi oleh teman dan rekan kerja. Akibatnya, kesempatan baik dan bantuan dari orang lain juga semakin sulit diperoleh. Sebaliknya, orang yang bersyukur dan tetap berpikiran positif lebih mudah menarik keberuntungan dan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, mengeluh berulang kali juga menghambat pertumbuhan diri. Orang yang terlalu fokus pada kekurangan dan kesulitan seringkali lupa untuk mencari solusi dan memanfaatkan apa yang sudah mereka miliki. Mereka membuang energi untuk meratapi keadaan,
bukannya berusaha memperbaikinya. Buddha mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri sendiri, dan dengan mengembangkan sikap bersyukur, seseorang bisa lebih mudah melihat peluang serta memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, jika ingin rezeki mengalir dengan lancar, berhentilah mengeluh dan mulailah bersyukur. Setiap kali muncul keinginan untuk mengeluh, cobalah melihat sisi positif dari situasi tersebut. Dengan bersyukur, seseorang tidak hanya akan lebih tenang secara batin, tetapi juga akan menarik lebih banyak kebaikan dan keberuntungan dalam hidupnya. Ingatlah, rezeki tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kesehatan, hubungan yang baik, dan ketenangan hati, dan semua itu bisa diperoleh dengan sikap yang penuh rasa syukur. Rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesejahteraan, ketenangan batin, dan kebahagiaan. Jika kita merasa rezeki kita seret, mungkin sudah saatnya kita bercermin dan memperbaiki sikap serta perbuatan kita. Dengan memahami hukum karma, kita bisa menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki akibat yang sesuai. Menghindari 7 perbuatan yang menghalangi rezeki adalah langkah awal untuk memperbaiki kehidupan. Dengan membangun kebiasaan baik, seperti berbagi, berkata jujur, bekerja keras, bersyukur, dan mengelola keuangan dengan bijak, kita bisa membuka jalan bagi keberuntungan. Dalam Dhamma, kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari perbuatan baik dan hati yang tulus. Saat kita hidup dengan penuh kesadaran dan niat baik, rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Semesta akan memberikan apa yang sepatutnya bagi mereka yang telah menanam benih kebajikan. Maka dari itu, mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya demi rezeki, tetapi demi kehidupan yang lebih damai dan penuh berkah. Dengan menjalani hidup berdasarkan kebijaksanaan dan belas kasih, kita tidak hanya menarik rezeki, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.